Ya, selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati Ibu Rustistiati SPDMM, yang saya hormati Ibu Ainun, dan saya hormati Ibu Melinda. Selamat datang Ibu, Bu Aini dan Ibu Melinda di sekolah kami yang tercinta ini, yang indah ini Bu ya. Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada siang hari ini alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir di ruang ini untuk pendampingan Pak Dani selaku calon guru penggerak. Shalawat serta salam tak lupa kami junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara untuk kegiatan pendampingan individu kedua Bapak Dani. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala SMA Negeri 4 Bekasi yaitu Ibu Haja Rustistiati SPDMM. Yang ketiga sambutan dari pengajar praktik Ibu Ainun Mudia. Yang keempat diskusi materi, visi dan prakarsa perubahan. Yang kelima kesimpulan, 6 umpan balik, 7 penutup. Tak seberapa lama ya Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan pendampingan individu kedua Bapak Dani Haryanto Nurraidno Hadi SPDMR pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk kegiatan pertama yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 4 Bekasi Ibu Haja Rustistiati SPDMM, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, nasta'in ala umuri wadin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Bu Ainun selaku guru pendamping prakteknya, dan Bu Linda ya. Terus Bapak Dani Haryanto ini yang mau disidang ya, perasaannya ya, mau sidang tesis atau sidang disertasi ya. Tapi bagaimanapun juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini pengalaman sekali seumur hidup bagi Pak Dani ya, selaku calon guru penggerak. Calon tak lain dan bukan kita mengapresiasi dan mendukung, mensupport apapun kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Kemendikbud. Pasti Kemendikbudristek telah melakukan berbagai cara terbaik dalam rangka untuk meningkatkan mutu anak-anak bangsa ini, apalagi menuju Indonesia Emas 2045. Nah, kita adalah bagian, kita adalah satu titik dari titik-titik yang akan nanti membentuk gambar apa Indonesia ini ke depan. Nah, semuanya sih seolah-olah visu, idealis dan sebagainya. Tapi tanpa idealisme kita tidak bisa mewujudkan apa impian kita. Tengah-tengah gempuran global yang banyak ingin Indonesia itu hancur atau Indonesia tidak tumbuh kembang, maka kita garda terdepan selaku orang-orang yang mempunyai tanggung jawab dalam mempersiapkan bangsa ini, terutama anak-anak kita ke depan ya. Jadi dengan guru penggerak ini, bahwa kita pasti ada pro dan kontra, tapi kita sebagai yang ada di lapangan nggak mau bahwa mensikapinya kita diberi amanah besar oleh pemerintah, apalagi guru penggerak dari orang-orang yang belum penggerak ya, dengan jargon kita akan bergerak menggerakkan ya, bergerak dan menggerakkan. Dan alhamdulillah SMA 4 sudah tahun ketiga ini ya. Kalau PB mungkin sudah tahun keempat ya, ya sudah selesai. Nah, kita titip-titip, kita
curi-curi dengar dari pengalaman Bu Ani yang sudah selangkah lebih depan dan itu PSP 1 ya. Jadi di sini Pak Dhani, Bu Retna dan semua Bapak Ibu guru di sini mempunyai peran besar untuk berkontribusi. Jadi sebagai kepala sekolah saya juga mempunyai harapan besar dari para GP nanti untuk bagaimana menggerakkan dirinya, kemudian juga menggerakkan orang lain, ya, mengembangkan dirinya dan juga mengembangkan orang lain. Yang saya sampaikan tadi di pertemuan pertama bahwa ternyata garis penting dari kongres ini adalah kolaborasi. Kemudian kemampuan untuk selalu merefleksi diri, kemudian merencanakan sesuatu berbasis data, ya, dan kemudian kita action dalam bentuk program-programnya. Jangan takut gagal, jangan takut, jangan pesimis, ya. Maka selalu saya tekankan apa yang tidak boleh, yang harus dihentikan dari CGP adalah rasa ragu, rasa pesimis untuk maju. Bahwa kita bisa, kenapa? Jarak jauh bisa kita tempuh dengan langkah-langkah kecil yang mantap. Selangkah dua langkah ternyata udah 10 kilo. 1 suap, 2 suap, habis sepiring. Ya. Jadi dengan kegiatan ini saya support, ya, Bu Ani juga untuk kita ATM Ibu, amati, tiru, modifikasi, apa yang baik ambil, kemudian tidak lupa juga, jangan malu juga menceritakan mungkin kegagalan atau kelemahan yang nanti bisa menjadi refleksi buat diri kita. Oh, berarti kita dari pengalaman itu kita akan perbaiki, kita akan perencanaan kembali sehingga bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Selamat untuk CGP, terus bergerak, terus bermimpi, ya, dan terus melangkah wujudkan apa yang bisa kita wujudkan sebagai sumbangsi untuk Indonesia, sebagai bagian dari amal ibadah, amal sholat kita dunia akhirat. Dan kita yang ada di sini, walaupun bukan CGP, ingin kita kecintaan dari amal sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat bergerak seperti kita. SMA 4 juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rusdi telah memberikan sambutan. Yang bisa saya simpulkan bahwasanya diberikan kolaborasi ya antara Bapak Ibu guru untuk mencapai suatu tujuan bersama, karena tanpa kolaborasi apalah arti sebuah tujuan, Mas? Apa ya Bapak Ibu? Saya ketawa ya. Ini bahwa seperti itu. Berikutnya sambutan dari Ibu Pengajar Praktik Ibu Ainun Mutiati. Dipersilakan waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rusdi Setiati. Salah ya Bu, saya Bu Setianti ya Bu, SPDMM. Kemudian yang saya hormati Ibu Melinda Rizky dari KCD 3. Terima kasih Bu sudah hadir, ini menjadi pelengkap yang luar biasa untuk Pak Dhani. Sudah nggak deg-degan apa masih Pak Dhani? Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk mendampingi Pak Dhani pada hari ini. Kemudian terutama saling saya
sungkem saya kepada Bapak Ibu guru senior yang sudah mendahului bergerak terlebih dahulu daripada kami. Bapak Ibu lah inspirasi kami. Dan juga Masya Allah ada Bu Rema, sahabat saya yang kita sama-sama di guru penggerak sebelumnya. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah hadir. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini yang saya banggakan CGP kami yang paling tinggi menjulang. Jadi kalau kita di kelas, beliau lah yang paling enak untuk dijadikan kapten karena menguasai medan secara fisikly, dan alhamdulillah sangat kreatif. Pak Dhani memiliki ikhtiar yang luar biasa untuk mencapai tujuan. Jadi beliau tidak akan berhenti untuk berdiskusi apabila langkah-langkah yang akan dipersiapkan untuk sesuatu yang akan di-create itu belum bulat. Sampai jam berapapun beliau akan betah untuk menghubungi saya, itu kita komunikasi kembali. Nah, untuk menyamakan persepsi, kekuatan Pak Dhani ada di situ. Saya nggak nyangka sebelumnya kalau Pak Dhani adalah guru seni, karena teman-teman guru seni saya itu untuk struktural mekanisme dan lain sebagainya tidak begitu menyukai, tapi Pak Dhani luar biasa. SDM yang sangat komplektif untuk melengkapi kemajuan SMA Negeri 4. Bapak Ibu, pada siang hari ini Pak Dhani akan belajar bagaimana mengkreat sebuah mimpi, karena visi adalah mimpi yang bisa kita visualisasikan, berawal dari keinginan, harapan-harapan yang bukan hanya dari atas ke bawah, tetapi dari bawah, dari para penggerak-penggerak yang ada di lapangan. Apa yang diharapkan bersama Pak Dhani, kita akan berkolaborasi bagaimana belajar kita mengkreat sebuah visi. Tidak berhenti di visi, apabila nanti ada sesuatu hal yang bisa direkomendasikan untuk kemajuan sekolah, maka Pak Dhani juga akan membuat prakarsa perubahan yang bisa dibuat dalam sebuah aksi nyata berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru lainnya di SMA Negeri 4. Mudah-mudahan dari diskusi kecil kita nanti ada banyak insight positif yang insya Allah bermanfaat untuk pergerakan tadi yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah, bergerak mulai dari yang kecil insya Allah menuju langkah yang jauh, dan muara yang akan kita tuju adalah student well-being. Betapa kebahagiaan dan kesejahteraan peserta didik kita dalam belajar adalah sebuah tujuan, hingga mereka nanti bersama-sama tuntunan para Bapak Ibu guru yang hebat ini membangun peradaban bangsa. Insya Allah demikian, dan mangga nanti Pak Dhani penuh semangat seperti biasanya memimpin diskusi. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih banyak atas dukungan Ibu Kepala Sekolah serta Bapak Ibu guru yang lainnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Ayu juga atas sambutannya. Kalau yang saya tangkap dari sambutan Ibu Mutia bahwasanya Pak Dhani is the best di CGP ya Bu ya. Secara fisiknya tinggi, semangatnya tinggi Bu, luar biasa. Kalau berkarya Pak Dhani luar biasa pada SMA 4. Insya Allah bisa membangun SMA 4 dengan baik. Ya, selanjutnya, kegiatan selanjutnya masuk ke acara inti ya Bapak Ibu, diskusi materi, visi dan prakarsa perubahan yang dicetuskan oleh Pak Dhani. Mari Pak Dhani, waktu dan tempat. Baik, terima kasih Ibu Rahmawati SPDR selaku pembawa acara. Mungkin sambil memberikan kesempatan kepada Pak Mamat memberikan jus ya Pak Mamat ya. Relax. Mohon izin, saya mulai kegiatan inti pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du.
Selamat siang. Terima kasih atas kehadirannya kepada Ibu Kepala SMA Negeri 4 Kota Bekasi, Bu Haja Rustistiarti, kepada Ibu pengajar praktek Ibu Aini Supriya, dan Ibu dari bagian monitoring evaluasi Bu Belinda Rizky. Di sini mohon izin Bu, saya menghadirkan apa yang disampaikan oleh Ibu Aini. Yang pertama, guru senior diwakili oleh Ibu Haja Krisnani. Kemudian dari rekan guru ada Ibu Haja Herna Aryani sebagai staf kurikulum dan juga Pak Nursin sebagai staf kurikulum. Kemudian ada Ibu Rahmawati sebagai komite pembelajaran dan Bapak Agung dari Tata Usaha dan dibantu dengan oleh Bapak Adam sebagai guru sosiologi Bu. Dan hal ini juga saya dibantu oleh siswa saya Muhammad Alfarel sebagai dokumentasi. Baik, langsung saja saya mulai diskusi visi dan prakarsa perubahan yang akan saya mulai dengan pembukaan baca puisi oleh karya Bapak Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Mungkin gak pakai ini gitu, susah banget. Aku melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ini, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai ini. Aku mendengar saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang kuning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Kuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Panggur Palaran, bukan lagi Panggur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat
Indonesia. Sengaja tadi saya pasang foto ini ya kan, saya pakai mirip, ternyata nggak mirip juga sih. Ya Bapak Badi Suryoningrat yang terkenal dengan trilogi pendidikannya. Nah, Bu Haja Grace pasti tahu kan nih. Sosok dong, apa Bu Grace itu aku Bu Grace. Madyo Mama Karso Tuturi. Nah, iya, biasanya ya soalnya dikasih sama di kopi. Bapak itu kedua kodrat zaman yang sekarang ini, yang dibutuhkan untuk menuju tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Indonesia Emas di tahun 2045, bukan Indonesia Cemas ya Bapak, Indonesia Emas 2045. Nah di situ kita dibutuhkan namanya keterampilan abad 21. Kalau lebih yang saya ingat ada karakter, yang pertama karakter, kemudian citizen atau kewarganegaraan, critical thinking, berpikir kritis, kemudian komunikatif, kolaboratif, dan satunya kreatif. Tepat sekali berapa? Hebat sekali berapa? Terima kasih berapa. Kemudian dari tujuan itu kita sebagai guru penggerak, saya khususnya calon guru penggerak, harus bisa menyusun visi yang berfokus pada menuntun murid untuk berkembang sesuai kodratnya, dan akhirnya murid mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kuncinya adalah murid itu harus bahagia bila pendidikan itu pada menuntun murid untuk berkembang sesuai kodratnya, dan akhirnya murid mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi kuncinya adalah murid itu harus bahagia apabila pendidikan itu memang baik. Nanti akan berkorelasi dengan faktor-faktor yang lainnya. Offline. Nah, terima kasih Ibu. Nanti belakangan ini hampir sudah berjalan kurang lebih 5 tahun, kita mengenal dengan kurikulum Merdeka yang sekarang dinasionalkan dengan kurikulum nasional. Di situ memiliki profil pelajar Pancasila yang di sini ada dimensi dan elemen-elemennya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkepemimpinan global, bergotong royong, mandiri, bernama kritis dan kreatif. Ada lagunya. Nah, kita coba untuk sekedar joget biar agak fresh ya Bu ya. Jadi kan yang dilihat perempuan manusia gitu, enggak saya mulu gitu manusianya. Bapak Ibu, kita coba menggerakkan tangannya dan menyanyikan lagunya secara bersama-sama, nggak apa dalam posisi duduk saja. Kenapa? Oh yang berdiri boleh ada, kita berdiri ada, boleh. Ada malamnya berdiri, monggo Bapak Ibu bisa berdiri. Jangan ngantuk. Kasihan Bu Medida ya, apa-apa ya. Bu Medida kasihan nggak apa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, bernegara global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri,
menyenangkan sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti bisa lagi Pak. Bisa lagi Pak. Ya, nanti saya lihat penyanyi awal izin Pak ya. Baik, masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang visi sekolah kita tercinta SMA Negeri 4 Bekasi yang sudah berlangsung. Mungkin mohon izin Bu Hajar atau Bu Hajar sudah berlangsung berapa tahun ya Bu ya itu visi ini? 18 tahun namanya visi ini. Jadi kita itu ditambah berbudaya lingkungan semenjak kita ada kegiatan ya. 2015 ditambah berbudaya lingkungan berarti. Berarti sudah 9 tahun ya Bu ya, dengan seperti ini komposisinya 9 tahun kurang lebih ya. Sebelumnya ada religius, cerdas, kompetitif sebelumnya. 2015 ditambahkan berbudaya lingkungan karena dilihat tadi. Ya, visinya adalah religius, cerdas, kompetitif, dan berbudaya lingkungan. Ini pun saya sampaikan satu kepada siswa-siswi kita, jangan hanya sekedar tulisan, tapi ditanamkan pada diri kita masing-masing, baik dari murid ataupun dari guru. Religius artinya kita harus taat, dan itu juga sudah ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Cerdas, bagaimana kita bisa berpikir sebelum bertindak. Kemudian kompetitif, artinya mereka dituntut untuk bisa berprestasi di dalam lingkungan kelas, sekolah ataupun di luar sekolah, dan memastikan berbudaya lingkungan dengan jargon kita sampahmu tanggung jawabmu. Nah, itu jargon kita begitu. Jadi untuk menjaga kebersihan lingkungan. Saya yang kurang lebih 9 tahun sudah berjalan visi tersebut. Mohon izin Bapak Ibu semua audiens, nanti saya akan bertanya. Yang pertama, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Monggo dari Pak Agung, mungkin ada pendapat. Atau Pak Nusin? Menurut saya tadi berdiskusi dengan Bu Kris, sudah menggambarkan impian dan cita-cita kita. Yang pertama dan utama adalah kita mendambakan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di sana. Sebenarnya visi kita itu bagus banget menurut saya ya. Terus kemudian hanya saja yang kita harapkan adalah apakah yang atau kita pertanyaan kita bersama adalah apakah sudah diimplementasikan di dalam kelas dan juga di seluruh ekosistem di sekolah kita. Itu aja Pak, gitu ya. Jadi sudah menurut saya. Luar biasa, terima kasih. Lalu muncul pertanyaan berikutnya Ibu, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan? Mungkin tadi yang sudah dijawab sama Bu Hajar dan saya, dari segi visi sudah baik, hanya mungkin implementasinya saja yang belum maksimal. Ya, sudah diharapkan berarti jawabannya mungkin ya, oke, terima kasih berapa. Yang nomor 3, apakah visi sudah menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Nah, kalau ini akan saya lempar kepada Bapak Nusin yang pengalamannya memang sudah kemana-mana ini. Bapak Nusin, kemana-mana beliau ini? Sejauh mana beliau? Jawa Barat, Bekasi doang. Iya, berkaitan dengan apakah visi menjadi pembeda antara murid sekolah kita dengan murid sekolah lain. Sebenarnya menurut saya bukan visinya yang menjadi pembeda, tetapi misi dalam menggapai visi tersebut. Sebaik apapun visinya, kalau misi yang kita lakukan tidak mengarah untuk mewujudkan visi tersebut, yang sama saja dengan sekolah lain. Masih banyak sekolah lain yang memiliki mungkin visi yang sama, tapi memiliki misi yang berbeda. Jadi yang mesti kita tekankan adalah misinya agar visi yang kita cita-citakan itu tercapai. Kalau jawabannya bisa. Yang penting misinya harus lebih kencang lagi untuk mewujudkan visi tersebut. Terima kasih. Yang lain Bu sudah berkeliling ke Jawa Barat, Bapak Nusin beberapa.
Mantap, berarti mungkin bisa ditekankan lebih kepada misinya Pak Nusin ya, yang menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain. Nah, yang keempat, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Di sini saya akan mencoba bertanya kepada Ibu Rahmawati yang memang sudah menginformasikan hal tersebut. Monggo Ibu Rahmawati. Saya tengok-tengok aja Pak. Sudah, alhamdulillah selesai ya. Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Menurut pendapat saya sudah, Pak. Sudah. Secara dari religius kita, alhamdulillah ya kegiatan religius di SMA 4 sudah berjalan dengan baik. Begitu ya menurut saya dan menurut nanti. Untuk kegiatan kan cerdas ya, religius, cerdasnya juga alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah banyak yang melaksanakan proses pembelajaran yang tentunya berpihak kepada murid ya. Salah satunya kerja kelompok seperti Bu Retna juga pernah membuat domino ya Mbak ya. Domino matematika itu kan salah satu bukti bahwasannya pelaksanaan pembelajarannya berpihak kepada murid menjadi senang, bahagia ketika tidak hanya sekedar kita sebagai guru tidak hanya sekedar ceramah gitu ya, apalagi mungkin seperti saya dan Brenda itu matematika, kalau ceramah pusing ya. Lalu tadi ketika kompetitif mesti sudah berpihak pada murid juga tentunya dengan guru-guru juga pasti mengadakan pembelajaran yang aktif ya, maju ke depan itu kan salah satu maju ke depan untuk menjelaskan presentasi ya. Itu salah satu bukti kompetitif lah dalam pembelajaran, itu maksudnya kompetisi dalam pembelajaran. Lalu terakhir berbudaya lingkungan. Nah, berbudaya lingkungan ini sudah berpihak pada murid juga menurut saya. Bu Tris sudah dicontohkan ya kalau kita bersih sampahmu tanggung jawabmu. SMA 4 bersih. Insya Allah sudah. Jadi visi sekolah SMA 4 sudah berpihak pada murid Bapak. Fantastis. Keren Pak, kalau beliau itu Bu Hajarna dan Bu Rahmawati itu membuat pelajaran matematika nggak horor Bu, menyenangkan. Ibu bisa tanya langsung Ibu di aksi nyatanya Ibu, bagaimana matematika dibawakan oleh beliau berdua ini secara menyenangkan. Jadi memang sudah berpihak kepada murid Bu ya. Oke. Baik, berikutnya kita akan mencoba membuat kalimat numpang atau kalimat yang belum terselesaikan dengan temanya cita-cita untuk murid. Di situ ada 6 kalimat rumpang. Yang pertama, kita memberikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah adalah anaknya orang tuanya gitu. Bukan Bapak Ibu ya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban di setiap pertanyaannya, satu kertas sticky notes, satu pertanyaan. Bapak Ibu dikasih nama, nanti ditempel di bagian di depan sana. Jadi 5 menit selesai kali Pak. Boleh. Dikasih nomor dan nama ya Pak. Kita memberikan murid-murid yang di sini, nanti dikasih namanya. Kita percaya bahwa murid adalah di sini tempelkan. Di sekolah kita mengutamakan tempelkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa di sini kita warga sekolah ini aktif untuk, dan di sini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa langsung gaspol, yes. Langsung gaspol bertajas. Urutan depan. Siapa
ya. Di transfer kami mulai di transfer. Punya Pak, jangan begini Pak. Bapak Ibu monggo sekalian berusaha dicicipi. Lulusan dokter mau ya? Yang kedua bayarin. Kayaknya udah dikasih pertanyaan sebelumnya. Jadi kasusnya doang yang nggak tahu. Saya nggak ikut briefing nanti. Manusia sibuk sih soalnya. Ini orang-orang sibuk semua tuh yang saya kan. Semua. Nomor satu saya memang ini. Saya mengharapkan muridnya sesuai visi kita. Kalau nanti kan berisik. Namanya dibacain soalnya jawabannya sangat-sangat very berkualitas ya. Sangat berkualitas banget ya. Kita memimpikan murid-murid yang murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif serta cerdas dan memiliki karakter yang baik dan terpuji, mantap berkarakter. Kemudian dari Bodratna, murid yang berbahagia dan senang belajar di sekolah, murid yang kreatif, inovatif, kritis dan bertolak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bu Rahma, murid yang religius, menghargai satu sama lain, berjiwa kompetitif, mahir teknologi. Ya, pakar teknologinya sedang berpikir di sini. Saya bantu Pak Nusi untuk dibantu ada Pak Nusi. Jawabannya tadi, Pak. Jawabannya mana? Tadi saya nggak ikut. Mana? Wes. Yang paling saya rasain sekarang, yang tadi saya rasain. Wah, ada di TV. Ya, ajak terakhir Pak Nusi, ajak terakhir. Oh, tadi ada dan terakhir. Nggak jawab apa sih? Tembak di bangknya, Pak. Tembak di Masa kalah sama yang kedua? Oke, terima kasih Pak Nusi. Ya, Bapak saya lanjutkan. Pak Nusi, yang kreatif, mandiri, religius, cerdas, kompetitif, yang Pak Agung yang bertakwa mulia. Oke, di sini kita memberikan murid-murid yang pastinya religius ya, beriman dan bertakwa semuanya ada di sini. Kemudian juga yang kreatif, pastinya cerdas dan memiliki karakter terpuji. Nah, kemudian Bu Rahma menambahkan mahir teknologi untuk kecakapan di keterampilan nomor 21.
Kemudian kita percaya bahwa murid adalah, jawaban dari Bu Tris, murid adalah pribadi yang unik dan memiliki potensi serta bakat yang berbeda-beda. Bu Retna, murid adalah individu yang berbeda-beda, memiliki karakteristik yang unik. Bu Rahma, murid adalah generasi penerus yang memiliki banyak keunikan potensi. Pak Nursin, murid adalah individu yang mempunyai potensi dan keistimewaan yang berbeda-beda, oleh karena itu harus diarahkan. Yang terakhir, Pak Agung, penerus bangsa, di mana kita mencetak penerus bangsa, menuntun mereka dengan bakat dan potensi yang berbeda-beda. Anak-anak memiliki hal tersebut. Pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan Butris karakter yang terpuji karena ilmu harus diimbangi dengan akhlak yang baik serta menumbuhkan budaya positif 5S plus I di lingkungan sekolah. Bu Retna mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri secara optimal, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Bu Rahma mengutamakan ibadah 5S menjaga lingkungan. Pak Nursin mengutamakan pembelajaran berpihak pada murid. Pak Agung pembelajaran aktif dan menyenangkan. Oke, di sini saya bisa simpulkan bahwa kita mengutamakan pendidikan karakter untuk saat ini terhadap murid-murid yang nanti kita impikan tadi. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa Butris, murid-murid sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pembelajaran yang baik, belajar bersama dan mengembangkan pada saat ekstrakurikuler. Ada program ekskul yang untuk mengembangkan dirinya. Dan Bu Retna, murid saya sadar bahwa mereka belajar menjadi insan yang baik, berakhlak mulia, cerdas, dan memiliki keterampilan agar siap hidup secara mandiri. Bu Rahma, masa depan untuk penting untuk dicapai dengan persiapan sejak dini atau sekarang. Pak Nursin, bahwa murid di sekolah sadar bahwa sekolah adalah rumah kedua untuk kembali pantas kita hidup di sekolah. Dari dulu sudah mengimplementasikan hal tersebut. Pak Agung, ilmu itu penting diterapkan kepada sekali. Kita awal dari sekolah ini yakin untuk Butris menemukan budaya positif 5S plus 1 di sekolah, mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, bahagia, dan sejahtera. Bu Retna mengembangkan potensi murid dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan co-kurikuler. Bu Rahma membentuk karakter murid. Pak Nursin untuk saya dan misalnya untuk berkolaborasi ya, berkolaborasi ya, yakin untuk bisa berkolaborasi. Untuk saya dan guru untuk berkolaborasi. Pak Agung mendidik murid agar menjadi baik dan berprestasi. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Butris, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Guru di sekolah sebagai fasilitator dan motivator berupaya untuk mengoptimalkan bakat atau minat agar dapat berkembang dengan maksimal. Bu Retna, setiap yang kita lakukan sesuai dengan visi sekolah, kita berkolaborasi untuk pendidikan yang lebih baik. Bu Rahma, karakter itu nomor 1. Pak Nursin paham bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Pak Agung, sekolah merupakan tempat menerima ilmu dan pendidikan. Luar biasa sekali jawabannya dari Pak Agung, Pak Nursin, Bu Rahma. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi kalau di sini bisa saya tarik garis, sebetulnya adalah kita mengharapkan cita-cita guru kita itu yang pertama berkarakter ya Bapak Ibu ya, berkarakter, anak-anak santun, bahwa ini juga yang sering saya sampaikan bahwa ini di kelas, bahwa akhlak itu nomor 1, baru ilmu, bukan sebaliknya. Terkadang anak-anak juga belum bisa mengimplementasikan dengan baik. Jadi untuk kesimpulan apa yang sudah kita diskusikan, cita-cita untuk murid dengan visi sekolah kita yang religius, cerdas, kompetitif, dan berbudaya lingkungan. Apakah perlu perubahan visi sekolah? Mungkin saya akan bertanya kepada Bu Haja Trisnani sebagai guru yang insya Allah 3 bulan lagi Bu beliau pensiun juga. Oh 2 bulan malah. Perubahan visi sekolah saya rasa sudah nggak perlu lagi ya, insya Allah ini yang sudah ada ditingkatkan saja. Oke ya, menurut saya tadi mendengar mimpi-mimpi kita ya dari Pak Arman tadi sepertinya sudah sesuai dengan visi sekolah kita ya tadi tinggal kita bagaimana mengimplementasikannya, aksinya
nyatanya ya, bahasa sekarang kan aksi nyatanya di kelasnya apakah sudah ada kompetitifnya gitu. Ternyata kan di sini juga ada Bu Rahma yang sudah mengembangkan kompetitif gitu, Pak Dani juga, Bu, semuanya luar biasa gitu. Hanya saja memang tinggal kita mengimbaskan juga ke yang lainnya biar lebih banyak lagi jangan habis sih. Terima kasih. Iya, menurut saya untuk saat ini visi sudah sangat bagus dan untuk saat ini belum butuh perubahan. Tapi perubahan yang mesti kita lakukan adalah tadi misi untuk mewujudkan visi tersebut. Ya, mulai dari religiusnya, mau nggak mau kita harus mengarahkan siswa untuk taat kepada Tuhannya. Sholat ya mau nggak mau harus kita paksa. Mulai dari dipaksa, terpaksa, akhirnya terbiasa. Jadi seperti itu, Pak. Terima kasih. Luar biasa memang. Di situ ya, A-nya itu ada ambil pelajaran. Kemudian G-nya itu gali mimpi, J-nya tegakkan rencana, yang A-nya terakhir adalah eksekusi. Ya, di sini mungkin saya mau mengajak Bapak Ibu untuk sekedar berdiskusi, mewujudkan visi dengan prakasa mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Yang pertama mungkin pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui gaya belajar murid, dengan tindakannya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid. Mungkin ada masukan Bapak Ibu, kalau sudah cukup biar bisa saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ada masukan langsung. Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Oh, mau nanti ditambahin Pak? Oh, boleh kita masih. Oh, bagaimana? Baiknya. Cep, aman. Yang pertama satu, apa yang harus saya lakukan untuk mengetahui gaya belajar murid? Mungkin yang kedua tambahkan metode seperti apa ya Pak? Metode, teknik, atau model pembelajaran seperti apa yang menyenangkan di kelas. Nah, untuk tindakannya atau penyelidikannya itu misalnya survei, berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat. Itu dari saya Pak, terima kasih. Di sini saya mencantumkan siapa saja yang sudah menanamkan strategi yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan meningkatkan minat belajar murid. Dengan tindakannya mencari contoh hasil nyata lebih baik dari rekan guru yang sudah mampu melaksanakan pelajaran yang menyenangkan bagi murid. Ini saya tulis berdasarkan pengalaman pribadi, saya melihat bagaimana Bu Rahma menjadi orang yang menginspirasi saya dua ini untuk bisa memberikan pembelajaran yang matematika aja menyenangkan, masuk seni nggak menyenangkan, kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Ibu Bapak? Cukup. Daftar CKP dulu. Kita lanjut yang ke gali mimpi. Yang pertanyaan harapan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang menyenangkan. Tindakannya guru murid bersama-sama membuat harapan dan refleksi mengenai proses pembelajaran. Buat saya refleksi itu menjadi salah satu kunci untuk kita membuat pembelajaran yang menyenangkan. Ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu? Tidak ada. Alhamdulillah. Bagus. Yang jabarkan rencana. Jabar juara. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukur kemajuan dari proses peningkatan minat belajar murid? Dengan tindakan membuat deskripsi minat dan gaya belajar murid melalui survei dan wawancara. Apakah mau ditambahkan, Bapak Ibu? Bagaimana cara mengukur kemajuan? Itu kan baru mengukur itu apa ya? Mungkin bisa ditambahkan menurut saya bagaimana cara meningkatkan atau menjaga konsistensi minat belajar murid Pak. Ya. Nah, bagaimana makanya ditanya, tindakannya seperti tadi, intinya berkolaborasi ya dengan Bapak Ibu guru, berdiskusi, mencari mungkin sumber-sumber literasi. Intinya kan kita belajar
Jadi di sini kalau kompetensi kita bukan hanya melihat dari survei dan wawancara, berarti melihat apakah ada melihat peningkatan nilai dari peserta didik kita gitu ya. Jadi ada dampaknya selain dari minat belajar juga hasil belajarnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Retna. Ini mungkin yang saya sendiri juga lupa ya. Jadi kadang kita juga terlalu asik dengan prosesnya tapi melupakan hasilnya gitu. Padahal itu dua hal yang sangat berkesinambungan. Jadi tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Jadi hasil juga harus dipertimbangkan di sini. Terima kasih Bu Retna, Bu Retna, luar biasa sekali. Yang terakhir atur eksekusi. Di sini saya menampilkan siapa saja yang akan saya libatkan dalam rencana ini. Kemudian di sini mengajak kepala sekolah, tindakannya mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang saya terapkan. Begitu, mungkin ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu. Dari apa yang saya sampaikan, semoga bisa, terutama untuk pribadi saya, bisa saya dapatkan ilmu yang baik dan bisa saya aplikasikan dengan baik masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya, dan semoga juga bisa berimbas kepada Bapak Ibu semuanya dalam proses pembelajaran yang menyenangkan tadi. Sebagai terakhir untuk umpan balik, mungkin di sini saya minta dari Bu Jatris, monggo Bu. Ya, alhamdulillah. Saya pernah mengamati Pak Dhani ya waktu itu. Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Mantap, sudah bagus. Insya Allah. Terus ya dikembangkan lagi. Konsisten. Ya. Ya. Saya tambahkan ya. Oke, alhamdulillah di sini kan Pak Dhani memiliki visi dari Pak Dhani tersendiri tadi itu bagaimana belajar menyenangkan. Mungkin di sini kita sama-sama ya Bu, ini tahu ya, dan kita masuk kelasnya juga ya. Saya juga lihat, kalau saya lihatnya konten-kontennya Bu, kita kadang-kadang di-share-kan. Memang Pak Dhani ini Bu, saya sering ngomong sama Pak Dhani ini, dia itu berlian Bu, yang saya temukan, saya bilang gitu. Jadi, tapi dia nggak cukup pede gitu. Tapi saya tetap melihat banyak potensi, dan dari karakter dari Pak Dhani itu sendiri juga banyak sebenarnya yang bisa dikembangkan lagi. Terus kemudian memang punya banyak talenta juga ya Bu ya. Jadi bagaimana membawa pelajaran seni itu juga membawa karakteristik membawa karakter anak jadi lebih baik, beriman, bertakwa, seperti itu. Ini memang keren banget Bu menurut saya. Terus berbagai metode juga, sehingga seni bukan lagi seperti yang saya lihat gitu, yang nyantai-nyantai kayak gitu, enggak juga ya Bu. Ternyata banyak nilai-nilai yang dibawa oleh Pak Dhani ini seperti itu. Dan sekarang dengan visi yang tadi dibuat itu, saya yakin Pak Dhani sudah memang benar-benar mengimplementasikannya di dalam kelas itu cukup. Jadi pantesan aja dia memiliki visi itu, ternyata memang kegiatan karyanya seperti itu. Jadi menurut saya tidak diragukan lagi ya Bu ya, sudah berjam lah gitu ya. Selamat gitu ya, keren ya. Terima kasih itu dari saya. Pak Dhani ya. Untuk penampilan siang hari ini oke, semangat. Luar biasa, kadang-kadang ini masih luar biasa pokoknya ya. Untuk Pak Dhani sendiri Bu, benar ya Bu ya, dan Putri, bahwasanya Pak Dhani itu sebenarnya memiliki bakat-bakat terpendam Bu yang harus digali-gali. Hanya saja mungkin Pak Dhani ini orangnya low profile. Emang bener ya? Misalnya kita membanggakan Pak Dhani itu begini A, B, C, D. Saya nggak main seperti gini. Saya tuh begini-begini loh Bu, gitu. Untuk merendah untuk roket sebenarnya sih kayak gitu. Jadi aba-aba dulu ya? Iya. Tapi Pak Dhani itu mungkin tanpa metode yang apa ya, seperti yang metode sebenarnya menurut sudah senang dengan Pak Dhani. Ketemu Pak Dhani aja pada senyum. Beda kalau ketemu Pak Nusi. Apalagi Pak Adam. Apalagi Pak Aku bingung kan. Jadi memang siswa ketemu Pak Dhani aja itu sudah, Pak Dhani itu kan membuktikan bahwasanya memang Pak Dhani guru yang menyenangkan. Dirindu ya. Tapi kalau Pak Dhani Saya pernah ya. Saya nanti nggak gini. saya nggak ada lagi loh Pak. Mungkin banyak yang ke Pak Nusi juga. Begitu ya, Pak Dhani memiliki bakat untuk
kepada dia. Ya, semangat menggali. Ya, untuk kali ini ya sangat luar biasa ya. Terutama yang saya lihat dari sosok beliau adalah di bidang kemampuan IT ini, Bu. Ya, walaupun beliau guru seni, tapi kemampuan IT-nya sangat luar biasa dan diimplementasikan ketika pembelajaran memanfaatkan teknologi khususnya handphone. Seni kan berkaitan dengan alat musik dan lain sebagainya, dan beliau memanfaatkan teknologi yang ada di handphone untuk pembelajaran, dan itu sangat menyenangkan untuk siswa. Itu yang pernah saya lihat. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Terus ya sama anak-anak, kalau saya lihat kok enak gitu loh. Kalau saya lihat gitu. Saya nggak Sama. Cuman kan beda kan. Kalau badan itu ke musik, wah, saya untuk editingnya. Tapi kemudian kayak semangat, tingkatkan terus. Ayo Padahal ngomong. Ya, bestie saya di warteg. Kalau misalnya disuruh komentar terkait Madani, Bu ya, saya sedih, Bu. Saya mau nangis aja, Bu. Kalau dibilang belahan jiwa, mungkin belahan jiwa di warteg, Bu ya. Tapi nulis Madani terbaik saya di SMA 4. Ya, sedih. Selalu Jangan menjadi sedih. motivasi saya. Sering berkolaborasi juga. Kolaborasi apa nih? Kan ngerokok tapi sambil membahas pembelajaran kan? Iya. Kolaborasi kan? Nilai langsung kurang ini. Intinya tetap jadi diri sendiri, padahal ini udah baik banget. Tapi jangan ngomong sendiri ya. Tetap konsisten Madani dengan jiwa Madani dan pribadi yang sangat suka. Mudah-mudahan bisa menginspirasi setiap guru yang melihat tingkah dan perilaku Madani menjadi Oh, inspirasi keluarga tuh berarti. Suri tauladan. Bapak Ibu Putri, sebelumnya berharap atas Pak Agung Pak dan ini memang ulama panutan saya, Bu. Jujur aja akan disampaikan Bu Retna, berlian saya tidak merasa jadi berlian, saya batu bara, Bu. Makanya kan hitam gitu. Cuma ketemunya sama Bu Retna yang jago moles orang gitu. Jadi saya sadar, mungkin saya di sini tidak bertemu dengan beliau-beliau ini, saya tidak bisa seperti ini, Bu. Jadi saya bisa di titik seperti ini. Ya berkat beliau-beliau ini yang mampu merangkul saya berkolaborasi, justru saya belajar banyak dari beliau-beliau ini. Ya termasuk CGP itu kan berkat dorongan dari Bu Retna juga. Itu ya mungkin yang terakhir Pak balik dari pengajar praktek, mungkin apa yang diajar? Luar biasa, saya berasa berada di sebuah tambang. Ada berlian, ada batu bara, ada yang emas, Masya Allah, luar biasa. SMA F4 Pak Dani sudah bagus banget, artinya visi sekolah ternyata selaras ya dengan hasil diskusi kita, dan berarti dilanjutkan gitu. Kemudian tadi rekomendasi adalah mungkin Pak Dani aksi nyatanya mau apa, dan ternyata Pak Dani lewat prakarsa bagjanya tadi, Pak Dani menginisiasi untuk bagaimana menggali minat untuk mencapai kebahagiaan belajar seperti itu. Nah, sudah dibocorkan ke saya, Bu, di PI apa namanya 1 kemarin, bahwa aksi nyata Pak Dani itu prakarsa perubahan terbesarnya nanti, mudah-mudahan terwujud ya nanti Bapak Ibu, sudah dibocorkan belum yang lain, akan membuat sebuah pagelaran besar tapi mini loh, besar kok mini karena dimulai dari kelas. Jadi apa namanya, musik assembly musik kayak gitu ya. Jadi berbagai ragam musik itu akan dimainkan secara serentak tapi berbeda-beda oleh anak-anak. Nah, dengan kompetensi teknologi yang dimiliki Pak Dani, betul sekali Pak tadi yang disampaikan, dari musik berpadu padan dengan teknologi ternyata mampu menerobos keterbatasan yang ada. Walaupun ketersediaan alat musik ternyata keberagamannya hanya skala sekian, tapi ternyata bisa melampaui mencapai 100%-nya Pak Dani dengan anak-anak dengan pemanfaatan teknologi tadi. Jadi bismillah, go Pak Dani, go. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Sebelum saya akhiri mungkin ada pantun sedikit ya Bapak Ibu ya. Belum. Kegodang dia
ini. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.